Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa kembali dalam kegiatan belajar bersama secara online malam ini. Malam ini kita akan membahas sekali lagi tentang pikiran, yaitu bagaimana membangun kekuatan di dalam diri. Kekuatan dan kelemahan manusia terletak pada pikirannya. Begitu pikiran seseorang berhasil dilumpuhkan, maka luluh lantaklah kekuatan seseorang. Demikian juga sebaliknya. Begitu kekuatan seseorang berhasil dibangun melalui pikirannya, maka musuh apapun juga akan dapat dia hadapi dengan tak takut sedikit pun. Itu harus yang kita pahami terlebih dahulu. Jadi sekali pikiran orang berhasil dilumpuhkan, maka seluruh kekuatan yang ada di dalamnya akan luluh lantak adanya. Tapi sebaliknya, begitu kekuatan seseorang berhasil dibangun, maka dia akan siap untuk menghadapi musuh kayak apapun juga modelnya, dia akan hadapi tak gentar sedikit pun. Contoh, ada orang yang mengeluh sakit ini sakit itu, tapi begitu ke dokter, kata dokter tidak sakit apapun. Tapi ada orang yang sudah nyata-nyata sakit-sakitan, ternyata dia masih bisa bekerja dan produktif. Dan bahkan semangatnya tak pudar sedikit pun. Apa ini? Orang yang sakit-sakitan ternyata tidak sakit menurut dokter. Tapi orang yang sakit-sakit ternyata masih bisa produktif. Apa ini? Pikiran orang itulah yang telah berhasil dilumpuhkan oleh sakit. Sebaliknya, orang yang sakit tapi dia masih tetap bisa produktif karena pikirannya mengandung kekuatan yang dapat mengendalikan keadaan yang dia alami. Oleh karena itu malam hari ini saya akan menunjukkan langkah-langkah praktis. Sekali lagi, langkah-langkah praktis bagaimana membangun kekuatan di dalam diri. Karena saya merasa masa-masa yang sekarang ini adalah masa-masa yang dimana kita sangat memerlukan kekuatan di dalam diri untuk menghadapi situasi yang sedang kita hadapi sekarang ini, yakni merebaknya COVID-19 hampir di seluruh dunia. Bahkan di bangsa Indonesia, seluruh provinsi sudah ada yang terpapar. Yang paling serius adalah hampir setiap hari kita mendengar kabar ada ketambahan orang yang terpapar baru. Ada lagi yang positif, jumlahnya terus bertambah. Yang saya ingin katakan buat kita semuanya, kita harus serius untuk menghadapi musuh yang satu ini. Karena COVID-19 atau virus corona ini, saya bisa bilang ini lebih lincah, bahkan kadangkala lebih halus daripada setan. Kenapa? Karena kalau ada di sebuah tempat, kita masih bisa merasakan merinding, bulu roma berdiri. Tapi kalau ini COVID-19, kalau ini virus corona, kita tidak tahu. Bahkan masa-masa sekarang ini ada banyak kasus yang terjadi. Orang tanpa gejala, OTG. Oleh karena itu yang ingin saya katakan malam hari ini sebelum saya lanjut materi. Setiap orang pantas untuk kita curigai untuk bawa virus corona. Oleh karena itu kita harus jaga jarak, kita harus pakai masker, kita harus terus cuci tangan dengan bersih. Lalu kita harus di rumah dan jangan mudik, jangan pulang kampung dulu. Itu yang harus terus. Bahkan saya bisa membayangkan kalau orang-orang tenaga medis, para medis, mereka diharuskan untuk memakai APD, alat perlindungan diri. Saya lagi membayangkan seluruh masyarakat Indonesia memproteksi dirinya sedemikian kuat, sedemikian serius. Karena begitu waspadanya masyarakat Indonesia terhadap merebaknya virus corona ini di mana-mana. Sehingga pergerakan virus ini makin dipersempit, makin dihimpit, makin kecil. Kenapa? Karena seluruh masyarakat Indonesia makin waspada, makin hati-hati. Tidak ada lagi yang pandang enteng, tidak lagi orang yang anggap remeh terhadap hal ini. Tidak ada lagi orang yang mengaku-ngaku bahwa lebih takut Tuhan daripada takut corona. Tidak, ini semua adalah jaga jarak.
pakai masker, cuci tangan, jaga kebersihan, itu semua adalah sebaik-baik ikhtiar yang dapat dilakukan orang untuk mengamankan dirinya dan keluarganya supaya tidak terpapar virus ini. Jangan ada lagi penderita baru, jangan ada lagi paparan baru virus corona ini. Itu semangat yang harus kita bangun. Nah, semua ini masuk di pikiran orang, dan yang nyata-nyata yang akan terbangun adalah ketakutan, keresahan, kepanikan. Ini yang terus kita lawan. Karena perhatikan ini, tatkala orang panik, tatkala orang takut, tatkala orang mulai gelisah, orang mulai khawatir, nah yang paling parah adalah hatinya ikut akan jadi tawar. Dengarlah, tatkala hati seseorang menjadi tawar, ketakutan menguasainya, kekhawatiran menguasainya, maka kekuatan orang itu akan mengecil. Kalau itu terus berlangsung, tambah lama tambah lumpuh, tambah lama tambah lemah, kita tidak menginginkan itu. Oleh karena itu, saya akan berikan langkah-langkah praktis bagaimana kita membangun kekuatan di dalam diri kita, dimulai dari pikiran kita. Karena pikiran kita adalah media, adalah lahan untuk dapat kita membangun kekuatan yang kita butuhkan di dalam diri ini. Begitu pikiran seseorang berhasil diracuni dengan ketakutan dan kekhawatiran, maka lumpuhlah seluruh kekuatan orang itu. Tapi begitu orang ini berhasil membangun kekuatan di dalam pikirannya, maka apapun akan dapat dia singkirkan. Bahkan salah-salah bersentuhan dengan virus corona mati seketika tatkala orang itu membangun kekuatan pikirannya, sehingga dengan otomatis ikut pula terbangun kepercayaan dan keyakinan dirinya. Tapi saya harus katakan, jangan main game dalam hal ini. Jangan gara-gara aku kuat, aku yakin, aku percaya. Jangan main game dengan itu semuanya, karena virus corona tidak kelihatan. Bisa ya? Ayo kita lihat satu-satu. Tidak banyak langkah yang ingin saya bagikan buat kita semuanya malam hari ini. Langkah yang pertama, kalau kita ingin membangun kekuatan di dalam diri kita, maka pastikan lakukan langkah pertama. Identifikasikan dengan jelas apa yang melintas di pikiran kita setiap waktu, setiap saat, setiap hari. Identifikasikan dengan jelas, cari tahu dengan jelas. Fokuskan pikiran kita, lalu nilailah, evaluasilah apa-apa jenis-jenis hal-hal yang melintas di dalam pikiran kita. Karena kita sudah sama tahu dari awal bahwa kekuatan kita ditentukan oleh pikiran kita mengandung apa. Kita mikir apa, itu yang akan menentukan kekuatan kita. Nah, paling tidak kalau kita mencoba untuk melihat apa yang ada di dalam pikiran kita, tanyalah sebuah pertanyaan begini: apa yang melintas di pikiranku? Tanyalah sejam sekali. Sekali lagi, 1 jam sekali. Tanya apa yang melintas di pikiran, lalu jawab. Kalau bisa ditulis. Contoh, yang menulis di pikiranku jam 7 adalah tetangga sebelah positif, aku takut. Jam 8 masih tetap mikir itu, jam 9 masih tetap itu. Cobalah lakukan identifikasi. Setiap jam sekali lakukan identifikasi. Cari tahu apa yang melintas di pikiran kita. Paling tidak ada 3 jenis bentuk melintas, ya, hal-hal yang melintas di dalam pikiran kita. Yang paling pertama adalah, dan itu kebanyakan, adalah hal-hal buruk. Di masa-masa merebaknya COVID-19 ini, begitu murahnya, begitu mudahnya kabar buruk merebak. Bahkan kadang-kadang kabar baik pun sengaja dipleset-plesetkan, sehingga akhirnya menjadi sebuah nyinyiran belaka. Akhirnya menjadi sebuah bahan ketawaan, sehingga yang baik pun kehilangan esensi yang baik gara-gara sikap kita yang salah. Sehingga yang paling banyak itu adalah hal-hal yang buruk. Sehingga jangan heran orang bawaannya menjadi cepat marah, mudah tersinggung, mudah sakit hati, dan lebih banyak menyalahkan orang. Itu akibat dari
terlalu banyak hal-hal buruk yang melintas di pikiran orang, bahkan bukan cuma melintas, tapi tinggal di sana, berkemah di dalam pikiran orang. Nah, yang saya mau malam hari ini kita lakukan, waspadai semua hal buruk ini. Jadilah satpam di pikiran kita. Lalu kemudian mulai awasi, jangan masuk. Bikinlah perbatasan pikiran kita untuk jangan dimasuki oleh apapun juga. Mulai malam hari ini, lakukan itu. Lakukan itu. Jangan izinkan si hal buruk ini masuk di dalam diri kita. Karena kalau hal-hal buruk ini masuk dalam diri kita, bawaannya akan mudah takut, mudah tersinggung, mudah marah, mudah ngambek, mudah sakit hati. Nah, buat orang-orang yang sudah terlanjur, bawaannya marah terus, bawaannya tersinggung terus, bawaannya dendam terus, bawaannya sakit hati terus, saya ingin menantang saudara semuanya. Apa hal baik yang kau peroleh dari itu semuanya? Kalau kau jawab tidak ada hal baik pun yang kau alami gara-gara itu semua, ayo jangan terlambat, buang semuanya. Buang semua amarah, buang semua emosi negatif, buang semua sakit hati, buang semua ketersinggungan, dan kemudian bangkitlah dengan kekuatan penuh sebagai orang yang tegar, berdiri tegar di tengah badai sekalipun. Masa-masa ini adalah masa-masa badai lagi mengamuk, di mana kita butuh kekuatan ekstra, dimulai dari pikiran kita untuk tidak mengizinkan hal buruk ini terjadi atas kita. Jangan biarkan dia terus melintas. Lewat pun, melintas pun jangan. Blokir. Sekarang yang kedua, jenis yang kedua. Jenis pikiran yang sering muncul di dalam pikiran kita seringkali adalah hal-hal baik. Alhamdulillah kalau itu adalah pengalaman nyata kita, di mana hal-hal baik itu begitu akrab, keluar masuk di dalam pikiran kita, hal-hal yang indah, hal-hal yang membuat semangat, hal-hal yang membuat gembira, hal-hal yang membuat kita menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Betapa indahnya itu semuanya. Pertahankan itu dan belalah itu. Kalau perlu, belilah itu. Bayar itu untuk masuk di dalam pikiran kita, karena itu yang kita butuhkan. Itu yang akan membangun kekuatan di dalam diri kita. Tambah lama tambah kuat, tambah lama tambah kuat. Itulah yang harus kita kerjakan, saudara. Kita harus melakukan itu. Pastikan hal yang baik ini selalu punya pintu yang terbuka lebar ke dalam pikiran kita. Lalu kalau bisa, bukan kalau bisa, minta untuk dia tinggal, kekalkan, abadikan hal-hal yang baik dan indah ini tinggal di dalam pikiran kita. Hal ini akan saya jelaskan pada poin berikutnya. Tapi saya sampaikan dulu yang ketiga. Jenis yang ketiga, jenis pikiran orang atau hal-hal yang sering melintas dalam pikiran orang adalah hal yang sifatnya abu-abu, tidak jelas baik dan tidak jelas buruk, atau juga sama bentuknya dengan pikiran kosong, artinya tidak mikir apa-apa. Kalau itu menjadi pengalaman nyata beberapa orang, ini yang ingin saya sarankan. Sebaiknya seriuslah untuk membuang pikiran-pikiran yang buruk. Sebenarnya bentuk penyamaran dari pikiran buruk adalah pikiran yang kosong, pikiran yang tidak ada arahnya, tidak jelas identitasnya. Oleh karena itu, seriuslah untuk mengenali pikiran-pikiran buruk, pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran jelek yang seringkali membebani pikiran kita. Saya ingin katakan, tidak ada apapun hal baik yang akan dapat dikerjakan oleh memikirkan masalah terus-terus, amarah terus-terus, emosi negatif terus-terus, dendam terus-menerus membara. Tidak ada hal baik apapun yang dapat dihasilkan oleh itu semuanya, kecuali hati menjadi tawar dan kecillah kekuatan kita. Saya berharap malam hari ini kita akan dapat ambil keputusan untuk hanya membuka pikiran kita kepada hal-hal yang baik. Yang kedua sekarang, langkah kedua setelah kita mengidentifikasi, maka yang kedua adalah ambil pikiran yang baik tadi, hal-hal yang baik tadi melintas di dalam pikiran kita, kuatkan, perkuat di dalam pikiran kita, lalu tambah lebih banyak lagi, bikin melimpah,
di dalam pikiran kita. Caranya seperti apa? Selalu dikembangbiakkan, selalu diimajinasikan hal-hal baik ini, terus berkembang, terus berkembang. Kalau kita sering melatih hal ini, maka dengan otomatis pikiran kita akan berjalan dengan begitu. Orang bilang liar, biarkan saja liar. Tapi yang penting yang kita pikirkan adalah hal yang baik. Itu adalah hal yang positif, sehingga kita akan dapat menuai kekuatan yang berlimpah-limpah di dalam hidup kita. Kekuatan untuk yang dapat kita pakai untuk menghadapi COVID-19 dan berbagai urusan dalam kehidupan ini akan selalu kita miliki dengan limpahnya di dalam diri kita. Kalau itu bisa kita lakukan, maka saya yakin dan percaya apa yang akan terjadi dengan hidup kita adalah hal-hal yang positif, ada hal-hal yang indah, ada hal-hal yang menggembirakan, sehingga kekuatan kita makin lama makin kuat. Sadari hal ini. Pikiran kita ibarat sebuah lahan, ibarat tanah yang subur. Apa yang kita biarkan sering melintas di sana, itu adalah ibarat tanaman. Ibarat tanaman yang begitu jatuh ke tanah yang subur, dia akan tumbuh dan berbuah. Demikian juga dengan lintasan-lintasan pikiran yang seringkali kita tanpa sadar kita biarkan mampir di sana atau bahkan tinggal tetap di sana. Tanpa sadar kita sedang memetik hasilnya baik di masa sekarang atau di masa yang akan datang. Karena apa yang kita panen sekarang, apa yang kita nikmati sekarang adalah hasil buah pikiran kita di masa-masa yang lalu yang kita biarkan terus tinggal di dalam pikiran kita. Oleh karena itu, biar malam hari ini kita menjadi seorang petani yang baik, yang memutuskan hanya menanam, menabur dan menyemai benih kebaikan di dalam pikiran kita. Insya Allah hal-hal yang baiklah yang akan kita petik, kita panen, kita tuai di masa yang akan datang. Jadi perlakukanlah pikiran kita sama seperti tanah yang subur. Pastikan yang ditanam, ditabur, disemai di sana adalah hal-hal yang baik saja. Itu perlakuan pertama. Perlakuan yang kedua adalah perlakukan hal-hal baik ini bagaikan makanan yang bergizi, yang terus disuapkan kepada pikiran kita dengan aktif, jangan pasif. Terus suapkan makanan-makanan yang bergizi ini pada pikiran kita. Karena berbicara tentang membangun kekuatan secara fisik, kita tidak bisa lepas dari makanan. Kita bisa kuat sampai sekarang ini karena kita makan siang dan malam 3 hari. 3 hari dari pagi, siang, dan malam. Kita makan, itulah yang menguatkan tubuh ini. Makanan juga bukan cuma sekedar makanan dan minuman. Hal-hal yang baik itu juga adalah jenisnya makanan yang dapat menguatkan batinia kita, yang dapat menguatkan pikiran kita, sehingga tidak mudah rapuh, tidak mudah loyo, tidak mudah patah semangat, tidak mudah tersinggung, tidak mudah kehabisan harapan. Itu semua adalah hal-hal yang baik yang sangat dekat sekali dengan pikiran seseorang. Oleh karena itu, biar kita menjadi orang yang terus bertumbuh kekuatan kita, karena kita memberi pikiran kita dengan makanan-makanan yang berkualitas, makanan-makanan yang bergizi, yaitu berupa hal-hal yang baik, hal-hal yang indah, hal-hal yang mulia, hal-hal yang enak dipandang, hal-hal yang enak didengar. Itu semua harus kita taruh dan kita suapkan ke dalam pikiran kita untuk kita terus konsumsi di dalam diri kita. Yang ketiga atau yang terakhir, saya akan berakhir dengan yang ketiga ini. Kalau kita sudah mengidentifikasi, kita sudah mengambil keputusan untuk terus menanam yang baik dalam pikiran kita, kita terus memberi makanan yang positif di dalam pikiran kita, di dalam batin kita, maka yang ketiga adalah bagikan hal yang positif yang kita pelajari, yang kita konsumsi ke orang lain. Kenapa? Karena kalau kita terus-menerus bergaul dengan orang yang negatif, bergaul dengan orang yang murung terus, bergaul dengan orang yang curhat terus, bergaul dengan orang yang marah terus, dan kita biarkan itu terus-menerus berinteraksi dengan kita, bukan tidak mungkin
dia akan mengubah kita menjadi sama negatifnya dengan dia. Karena pergaulan itu saudara, pergaulan itu dengan orang yang tidak baik akan mengubah kelakuan yang baik. Jadi bukan tidak mungkin kelakuan yang baik itu akan berubah gara-gara interaksi dengan orang yang negatif yang di luar ini. Oleh karena itu pastikan kita membagikan apa yang kita mulai hidupi, apa yang kita pikirkan hal-hal yang baik, perilaku hidup kita yang tidak mau mikir yang buruk, yang negatif. Bagikan kepada teman, bagikan kepada teman hidupmu, bagikan kepada suami, bagikan kepada istri, bagikan kepada anak-anak, bagikan kepada teman main, bagikan kepada tetangga, telepon, bagikan, kirimkan ini video kepada mereka. Supaya apa? Supaya mereka juga akan menjadi orang yang berpikir positif, berpikir mencari solusi di dalam masalah yang sedang kita hadapi saat ini. Karena waktu-waktu ini adalah waktu dengan begitu mudahnya orang salah menyalahkan. Dia yang salah, ini gara-gara dia, ini gara-gara dia, ini gara-gara dia. Bahkan kadangkala saya melihat tidak jarang orang yang terpapar COVID-19 itu dibully habis-habisan. Bahkan sampai mayat pun diusir dan ditolak. Ini hal-hal yang seharusnya tidak boleh terjadi. Karena tidak satupun, ini pahami, tidak satupun yang menghendaki orang terpapar, dirinya terpapar dengan COVID-19 ini. Kalau mau memilih, tidak satupun mereka yang menginginkan dia dan keluarganya untuk terpapar COVID-19 ini. Tapi karena satu dan lain hal, mereka terpaksa harus mengalami hal itu. Oleh karena itu, biarlah kita menjadi kekuatan buat mereka. Kita tetap jaga diri, jaga jarak dengan mereka. Tapi pastikan supporting kita, support kita, dukungan kita atas mereka, doa kita, motivasi kita tetap ada untuk mereka, uluran tangan kita tetap ada untuk mereka. Dunia sedang membutuhkan pemikiran yang positif. Dunia sedang membutuhkan pemikiran orang-orang dewasa. Dunia sedang membutuhkan pemikiran orang-orang cerdas yang karena telah belajar tentang kehidupan ini, mereka menjadi dewasa dan matang perilaku hidup mereka, sehingga mereka bisa menunjukkan jalan keluar dalam kerumitan kehidupan apapun juga itu dapat mereka lakukan. Saya berharap itu yang menjadi, itulah diri kita, itulah pribadi kita masing-masing. Seperti yang saya cerita malam hari ini, dimana karena kita mendengarkan materi ini, kita mendengarkan materi pelajaran online ini, kita menjadi orang yang berpikiran positif, bukan cuma sekedar positif, tapi memiliki kekuatan yang luar biasa yang terpancar dari dalam diri ini, sehingga dengan secara otomatis siapapun yang bertemu dengan kita akan beroleh dan menerima kekuatan yang sama. Dia merasa termotivasi, dia merasa terinspirasi dari apa yang kita bagikan lewat hidup mereka. Mungkin tidak bisa berinteraksi dengan dekat, tapi lewat media sosial, lewat WhatsApp, grup ataupun japri, lewat telegram, lewat email, atau lewat telepon. Karena COVID-19 tidak menular lewat udara. Tidak menular lewat udara. Dengan demikian jangan khawatir teleponan sama orang, WA-an sama orang. COVID-19 tidak menular lewat itu semuanya. Hanya menular lewat sentuhan dan cairan bersinan orang. Itu yang bisa menyebabkan COVID-19 bisa menular. Jadi jangan takut. Bagikan apa yang kita miliki saat ini. Bagikan sesi-sesi yang kita sudah pelajari sampai sejauh ini kepada teman, kepada kerabat. Karena kita perlu komunitas yang berpikir jernih, komunitas yang berpikir sehat, komunitas yang berpikir positif. Biarkan seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke semua pikirannya menjadi positif, semua pikirannya menjadi dewasa, semua pikirannya menjadi mengambil tanggung jawab daripada menyalahkan orang. Ini waktunya seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke mengambil tanggung jawab untuk mempersempit merebaknya virus corona di mana-mana. Makin hari makin sempit karena kesadaran masyarakat Indonesia makin naik, makin timbul, makin tumbuh, sehingga tidak lagi melelahkan. Karena sekarang ini ada fenomena yang saya lihat, aparat keamanan kadang-kadang mereka kelelahan, mereka kecapean, demikian juga para medis. Bahkan ada yang sampai nangis-nangis untuk bermohon-mohon, tinggallah di rumah, jangan lagi kumpul, kami juga punya keluarga, sambil dengan nangis-nangis. Nah, kalau sudah seperti itu saudara,
Aparat keamanan tidak mau lagi jaga perbatasan-perbatasan sehingga orang lalu lalang ke sana. Kita tidak dapat membendung lagi penyebaran virus ini, dan itu berbahaya. Oleh karena itu, dukunglah aparat keamanan yang sedang berjaga di berbagai perbatasan. Yang mungkin ada satu dua yang aneh-aneh, tapi jangan fokus kepada yang aneh-aneh itu. Fokuslah kepada orang yang tulus, kepada orang yang baik, yang dengan setia mengerjakan tugasnya untuk melakukan penjagaan di perbatasan, melakukan patroli di jalan-jalan untuk memastikan agar semua orang tidak berkumpul. Hargailah mereka. Kalau perlu, antarkan makanan buat mereka, sekedar untuk dukungan buat mereka, karena mereka berjaga di sana kadang-kadang 1 kali 24 jam. Mereka tinggalkan keluarga mereka. Mereka siap untuk menjalankan tugas karena memang itu tugas panggilan hidup mereka, pilihan profesi yang mereka pilih. Jadi mereka harus melakukan tugas ini. Jangan sampai kita hanya menjadi orang yang terus menuntut. Dengarlah ya. Tuntutan selalu menjadi ciri khas orang yang negatif. Karena orang yang positif tidak akan pernah memberikan tuntutan-tuntutan yang aneh-aneh. Orang yang positif akan selalu bisa menjawab tuntutannya sendiri. Dia dapat mencipta apa yang dia butuhkan. Dia tidak akan menuntut banyak kepada orang lain. Oleh karena itu saya mau kita semuanya yang mendengarkan rekaman ini, yang live bersama saya lewat media apapun juga, biarkan kita menjadi orang yang positif, yang tidak punya tuntutan yang aneh-aneh kepada siapapun. Yang paling terakhir adalah pikirkan hal yang baik, pikirkan hal yang positif buat orang terdekatmu, buat suami, buat istri, buat anak. Masa suami sudah puluhan tahun sama-sama dengan kita, yang kita pikirkan, yang kita perhatikan hanya yang buruk saja. Masa istri yang sudah puluhan tahun melayani kita, yang kita pikirkan, yang kita perhatikan hanya yang buruk saja. Tapi saya tahu kita semua adalah orang-orang yang terus memperhatikan hal-hal yang baik, apalagi itu dari istri dan suami. Pikirkanlah hal yang baik, yang indah untuk suami atau untuk istri, untuk anak-anak. Pikirkanlah hal yang baik untuk pemerintah. Pikirkanlah hal yang baik untuk aparat keamanan. Pikirkanlah hal yang baik untuk para tenaga medis yang sekarang ini sedang ada di baris depan. Pikirkanlah hal yang baik untuk tetangga sebelahmu. Biarkan itu menjadi doa untuk mereka semuanya, sehingga hal yang terbaik inilah yang akan tercipta buat mereka. Saya berharap ini semuanya menjadi renungan buat kita, menjadi bahan hayalan pemikiran yang dalam buat kita semuanya, sehingga kita akan sungguh-sungguh menjadi orang yang memiliki kekuatan yang luar biasa yang mengalir di dalam tubuh ini, sehingga kita akan dapat membantu yang lain, sehingga dengan sendirinya COVID-19 selesai dari Indonesia. Ini saja yang dapat kita pelajari malam hari ini. Terima kasih atas kontribusi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.